kembali. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan proses transaksi pembelian yang mana sebelumnya telah dibahas mengenai requisition. Pada kesempatan ini topiknya adalah pada purchase order. Bagaimana cara masuk ke dalam menu purchase order? Kalau yang tampil ini adalah dari Explorer purchase, kemudian akan tampil gambar mengenai proses pembelian. Nah, itu dari Explore Purchase. Di sisi lain, kadang kan ini tidak tampil kalau sampai terhilang gitu ya, maka saya berikan cadangannya ada di list purchase bagian order. Itu cara masuk ke dalam purchase order. Jika diklik akan tampil formulir untuk menangani order pembelian. Setelah masuk, kita kenali dulu menu-menunya. Saya ulang lagi, untuk bagian atas adalah halaman yang tampil daripada setiap kita melakukan perintah tertentu. Jadi jangan sampai tertumpuk ya. Ini ada new purchase order, itu mengenai halaman ketika melakukan transaksi pembelian. Kemudian selanjutnya print atau preview, jadi Anda bisa preview jika ingin nanti menyimpan ke dalam PDF. Yang ini tentu sudah berada di set purchase order. Kemudian ini adalah formulir untuk input di dalam melakukan order pembelian. Tombol di bawah adalah save dan new ketika kita ingin menyimpan transaksi dan menambahkan transaksi yang baru. Untuk saat ini kita tidak input baru ya, tetapi kita mengambil dari data yang pernah diinput dalam pesanan pembelian. Meskipun bisa tanpa melalui bagian pesanan, tapi untuk saat ini kita adalah fokus pada menangani pesanan yang permintaan ya, maksudnya permintaan yang pernah ada. Kemudian save and close ini ditujukan untuk menyimpan dan menutup formulir. Cancel apabila Anda ternyata membatalkan formulir ini sehingga mungkin inputnya tidak jadi atau seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan memanggil atau melakukan order daripada pesanan yang telah dilakukan. Coba Anda lihat di situ bagian atas ada requisition. Jadi kita tidak menggunakan yang ini ya, kan kalau memilih itu kan bisa vendornya apa nanti. Nah, ini sebenarnya punya daftar daripada vendor yang akan kita lakukan misalnya order kepada mereka. Tetapi bukan itu, untuk mengambil yang sudah ada Anda bisa klik request. Nah, akan muncul mungkin di tempat Anda jika punya request 3 ini akan muncul ya RT 1001 102. Ini kebetulan saya belum input, maka hanya bisa mengambil data 1. Centang saja bagian itu. Oke, kemudian ditutup. Maaf, ada kekeliruan. Oke, jadi sebelum requisition kita harus memilih dulu PT yang akan dipesan kepada mereka. Kita contohnya di sini kita klik aja yang umum, itu Bardaya ya. Oke. Maka sudah tampil vendor nomor berapa, kemudian alamatnya dan pengirimannya. Kebetulan kita buat sama itu di kita ya, ini itu ya. Oke, kemudian kita klik request, maka akan tampil di situ seperti tadi. Kalau punya 3 permintaan maka akan muncul 3. Kita klik lalu kita oke. Nah, untuk
eh, pesanan ini sudah muncul ya daftarnya. Oke, jadi ini ada printer, Canon dan seterusnya, itu sudah muncul jika kita pilih request. Jadi ini berbeda dengan Anda input satu-satu ya. Nanti kalau Anda input satu-satu itu maka permintaan yang pernah dilakukan sebelumnya itu menjadi nampaknya tidak diproses itu karena terpisah gitu ya. Maka untuk memproses pesanan sebelumnya, permintaan sebelumnya, Anda harus klik request. Nah, ini kalau request sudah pernah dimasukkan, ini kan menjadi kosong atau sudah tidak ada. Oke, kemudian untuk membuat agar tidak, kita beri saja kode PO ya, purchase order, biar nanti kelihatan oh ini bagian purchase dan seterusnya. Kemudian kita tanggalnya udah kita biarkan aja tanggal sekarang untuk saat ini, tapi kalau diminta untuk tanggal sebelumnya atau tanggal lain, Anda bisa melakukan mungkin tanggal 16, tanggal 19 dan seperti itu ya. Expired date boleh dikosongkan, kemudian untuk saat ini oke lah, kita biarkan ya. Oke. Deskripsi adalah pesanan pada berdaya Indonesia atas permintaan dari gudang, atas permintaan dari barang dari gudang. Ini description bisa menyesuaikan ya, tidak harus modelnya seperti itu gitu ya. DP biarkan, kemudian Anda lakukan. Ini sebenarnya sudah kita coba kalau kita save apakah itu sudah masuk. Nah, berarti pesanan tadi sudah bisa diproses dengan informasi yang ada tadi. Kita coba masuk lagi ya. Nah, seperti sebelumnya, ini kan Anda bisa menambahkan untuk yang pesanan lainnya, permintaan yang lainnya, sehingga dilakukan order pada kesempatan ini. Untuk melihat yang lalu seperti kemarin juga sama untuk di berbagai menu, ada menu back gitu ya. Nah, ini pesanan yang tadi, kemudian kalau mau baru kita beri lanjut. Baik, itu dulu. Kemudian kita akan mencoba menampilkan daftar pesanan. Jadi ada, kalau tadi formulir-formulirnya, sekarang akan kita tampilkan daftar pesanannya seperti ini. Nah, prosesnya kalau tadi dari explore, sekarang menggunakan list. Jadi klik list, di situ ada purchase, kemudian ada purchase order. Ini kalau diklik, nah dia akan muncul atau tampil seperti itu. Saya coba saya tutup ya. Saya ulang lagi dari list, purchase, kemudian ada purchase order. Nah, akan muncul daftar seperti itu. Untuk daftar ini silahkan Anda buat PDF-nya. Biasa kita menggunakan print saja ya. Oh, ini ada kendala di printer saya ya. Oke, kemudian Anda save di itu, kemudian pilih untuk PDF-nya. Nah, kira-kira itu ya untuk saya tutup dulu. Jadi ini daftar. Ini misalnya di bagian kiri ini ada filter, hati-hati. Kalau Anda misalnya centangnya close, itu berarti yang tertutup juga ini tampil gitu ya. Yang on process berarti yang tampil yang on process. Kalau ini hilang, nah hilang gitu ya. Ini kok daftar saya tidak pernah ada, walaupun sudah saya input, kemungkinan sekali itu on prosesnya mungkin tertutup gitu ya, atau filternya berarti keluar daripada tanggal. Ini kan 1 bulan 10 2020 ya sampai 18 bulan 10 2020. Kalau kita diminta input, kebetulan sih sekarang tanggal diinput adalah tanggal berjalan, tapi kalau itu yang diminta diinput adalah misalnya, kalau latihan itu ya, kemungkinan sekali misalnya tahun 2020 2019 itu sangat mungkin gitu, karena itu merupakan
latihan dari modul yang sudah ada sebelumnya. Maka kalau ini tidak masuk, ya tidak pernah tampil kan seperti itu ya. Hati-hati untuk bagian filter, mungkin vendornya juga bisa dipilih tertentu, tak uangnya juga dipilih tertentu. Kalau tidak disimpan berarti tidak difilter dan seterusnya.